Ternyata pemberian vaksin ini justru untuk membuat orang COVID. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Vaksin ini adalah sudah sebagai alatnya antikris ya. Jadi kalau divaksin nanti sudah tertanam nanochip. Pandemi COVID-19 ini bukan suatu penyakit yang memalukan, ya kita Kutukan anggap katanya. atau kutukan atau memalukan atau dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini sudah memang pandemi, penyakit menular yang amat-amat luar biasa. Api pantai Kosta menyala bersama. Holy Halo Holy Lovers, ketemu kembali kali ini dengan saya dan juga beberapa rekan yang saat ini hadir bersama dengan kita. Yang kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19, vaksin, dan antikristus. Dan kali ini saya, Dr. Gigi Santi Tambunan, ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama, Ibu Dr. Lamria Lubis, SPPK. Hai. Selamat pagi, Dok. Kemudian Bapak yang tidak asing lagi, Bapak Pendeta Dr. Yeremia MA, pagi Dok. Selamat pagi. Dan narasumber kita yang ketiga dengan Bapak Rion Arios SH. Selamat pagi Pak. Shalom. Ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas, kalau di waktu kemarin kita pernah membahas tentang COVID-19. Tetapi kali ini seperti yang sedang hangat-hangatnya juga kita akan membahas tentang vaksin yang saat ini sudah mulai dilakukan dan sudah mulai disosialisasikan, tapi diutamakan untuk para tenaga kesehatan. Nah, pertanyaan yang paling mendasar saat ini tentunya banyak yang akan bertanya-tanya, kenapa sih kita harus divaksin COVID-19 dan apa sih itu vaksin COVID-19? Apakah vaksin itu obat atau untuk pencegahan? Nah, pertanyaan pertama mungkin saya akan tanyakan kepada Ibu Dr. Lamria, apa itu vaksin COVID-19 dan kenapa kita harus divaksin COVID-19? Oke, makasih. Kalau mengenai vaksin, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya itu vaksin. Vaksin itu adalah suatu produk biologi yang berisi satu antigen, ya, dan antigennya diambil dari mikroorganisme atau zat daripada mikroorganisme tersebut. Nah, ketika vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka kita akan berharap bahwa tubuh seseorang yang dimasukkan itu akan menimbulkan atau mengaktifkan sistem kekebalan tubuhnya, sehingga dia bisa terhindar daripada penyakit. Nah, kalau vaksinasi adalah suatu proses di mana menimbulkan daripada satu daya tahan tubuh itu, mengaktifkan daya tahan tubuh itu. Jadi kenapa kita perlu vaksin COVID-19? Karena kita tahu sekarang ini adalah pandemi yang meranah, bahwa virus corona itu meranah bukan hanya di Indonesia, tapi semua dunia meranah, jadi merupakan juga penyakit yang amat berbahaya, penyakit menular yang amat berbahaya. Jadi salah satu bagaimana cara untuk menanggulangi daripada pandemi ini yang diharapkan adalah munculnya vaksin. Selain daripada yang selama ini kita sudah masuk di dalam protokol 3M, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, lalu menjaga jarak, begitu kan. Lalu di kedokteran ada 3T ya Dok, ya ada 3T, kita lakukan tes, lalu dapat, kita tracing orangnya, lalu kemudian kita treat, kita obatin. Nah, jadi vaksin ini sebenarnya kita amat perlukan. Bagi kita semuanya amat kita perlukan. Apa yang kita butuhkan di situ? Efek daripada proteksinya. Jadi efek perlindungannya. Jadi seseorang yang setelah kita vaksin dia, kita masukkan vaksin ke dalam tubuhnya, diharapkan orang tersebut aktif sistem kekebalan tubuhnya, Membentuk antibodi, begitu ya? Antibody menambah. Kalau antibodi di setiap orang pasti ada sih, tetapi dia akan masuk karena ini vaksin kan tertentu. Karena dia itu virus corona, maka diambillah dari bahan-bahan virus RNA misalnya, yang juga adalah bagian daripada virus corona itu. Jadi dia
mengaktifkan bagian-bagian daripada tubuh kita, sehingga ketika kita terpapar dengan virus corona itu diharapkan bahwa kita itu tidak sakit lagi. Nah, jadi kita diharapkan tidak sakit lagi, dan diharapkan kita tidak mengikuti dampak-dampak berikutnya. Kita tahu kan kalau kita sudah sakit, maka perekonomian kita juga kacau, sosial kita juga kacau, semuanya jadi kacau. Jadi itulah yang diharapkan. Kenapa vaksin ini amat-amat kita butuhkan. Dan kemudian memang ada beberapa orang katakan, apakah selalu vaksin itu berhasil? Namun kalaupun dia tidak berhasil, dia tidak akan menjadi sakit yang berat. Ya, dia tidak akan jadi sakit yang berat sekali, tetapi sakitnya mungkin ringan-ringan, dan itu cuma bersifat sementara, tidak seperti yang tidak mendapat vaksin. Jadi saya harap vaksin itu amat berguna bagi kita. Ya. Karena vaksin itu sendiri sebenarnya diambil dari virus itu ya. Ada vaksin yang dilemahkan, ada vaksin yang virus yang dimatikan, ada yang dilemahkan, dan itu yang akhirnya menjadi vaksin. Ya, kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Dan di media saat ini kita sudah diperkenalkan dengan beberapa merek ya, atau produsen vaksin. Yang kita ketahui ada Pfizer atau BioNTech, kemudian Moderna, AstraZeneca, Sinovac, bahkan yang saat ini memang sudah disosialisasikan adalah vaksin Sinovac. Nah, vaksin yang mana yang sebenarnya saat ini diaplikasikan pada masyarakat Indonesia? Apakah satu merek saja atau satu jenis saja atau lebih dari satu? Gitu. Kira-kira pertanyaan kedua ini mungkin kepada Dr. Yeremia. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Dokter. Memang kita bisa melihat beberapa pabrik mencoba berlomba-lomba untuk memproduksi vaksin. Ya. Bahkan itu jumlahnya ada ratusan, tetapi yang lolos sampai uji klinis tahap ketiga itu tinggal beberapa saja. Dan dari yang sudah lolos uji klinis tahap ketiga, memang seperti yang sudah dokter sebutkan tadi, ada beberapa merek. Nah, beberapa pabrikan ini memang berbeda platform ya untuk memproduksi vaksinnya. Ada yang vaksin yang dilemahkan atau istilahnya kita inaktif ya. Jadi vaksin itu inaktif, dalam posisi inaktif. Ada yang memang mRNA-nya saja diambil, ya ada kapsnya, ada proteinnya saja yang diambil. Jadi ada banyak metode mereka memproduksi. Iya. Nah, khusus untuk kita memang di Indonesia untuk sekarang ini ya, yang kami terima juga yang digunakan adalah vaksin produksi dari Sinovac. Iya. Ya. Yang mana vaksin produksi Sinovac ini platformnya adalah vaksin inaktif ya. Jadi dari virus yang inaktif itu yang kemudian diolah dijadikan vaksin. Bahasa awamnya mungkin virusnya dimatikan gitu ya, Dok ya. Jadi, kalaupun disuntikkan lagi ya tidak berbahaya lagi. Tidak berbahaya, dan efek sampingnya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dilemahkan. Yang aktif, kalau ya. virus yang dilemahkan. Memang ke depan ya bisa saja ya, dan itu sedang digodok juga di pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa selain Sinovac juga bisa dipergunakan untuk kita di Indonesia, dan itu masih dalam proses ya. Kita tunggulah nanti perkembangannya. Karena beberapa negara di Eropa yang saya tahu mereka pakai Pfizer ya. Mereka banyak pakai Pfizer. Menggunakan Pfizer. Iya, pergunakan Pfizer. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini tiba-tiba ini dengan adanya vaksin ini tiba-tiba banyak pakar efikasi. Dikit-dikit efikasi ya. Padahal dulu mungkin kita nggak pernah dengar nih soal efikasi. Berhubung vaksin sudah ditemukan, efikasi akhirnya menjadi trending topik lah ya. Banyak yang menolak, kenapa sih efikasinya hanya 65,3% sudah berani untuk di launching gitu. Nah, kepengennya maunya efikasinya sampai 90% ke atas baru kita berani launching, baru berani disuntikan, karena dengan efikasi seperti ini rasanya masih terlalu riskan ya. Jadi walaupun kita sama-sama tahu sebenarnya perhitungan efikasi itu sangat rumit, tapi untuk masyarakat awam sebelum kita keluar-keluar di sana soal efikasi dan akhirnya menjadi ahli efikasi yang terselubung kita boleh tanya nih sebenarnya ya,
Apa sih sebenarnya efikasi yang dikatakan 65,3% itu? Dan maksudnya apa efikasi untuk vaksin Sinovac sendiri dikatakan 65,3%? Mungkin dengan Ibu Dr. Lamria? Boleh, terima kasih. Kalau dikatakan dengan satu efikasi itu harus melalui uji klinis, memang dengan rumus yang ribet-ribet, Iya, betul. baru muncullah nilai itu. Nah, tapi ketika penggunaannya ke dalam tubuh manusia itu namanya efektivitas. Efektivitas. Nah, Iya. jadi efektivitas daripada memang Sinovac, karena memang itulah pilihan dari pemerintah kita, Iya. ya, di luar daripada Sinovac ini diberikan kepada kita gratis juga ya, jadi makanya Apresiasi dong buat pemerintah kita, gratis jelas loh. Iya, gratis loh Sinovac gratis. ini. Nah, dikatakan efikasi ini lewat beberapa uji klinis ini menggambarkan pada dasarnya dahulu ini dilakukan penelitian, satu kelompok diberikan Sinovac ini, Ya. tetapi satu kelompok diberikan Sinovac kosong, Placebo istilahnya placebo lah, Iya. kita nggak tahu apa yang Yang dia isinya apa dok? Placebo itu? ya bisa saja lah dia Darahnya, NaCl ya, entah darah. apa, dia semuanya dia kasih. Nah, dia lihat ternyata di antara yang telah dia berikan itu dia muncullah dengan hitungan-hitungan itu 65,3% Iya. yang betul efektif, Iya. dengan menyatakan bahwa dari kelompok ini 65,3% mereka yang mendapatkan vaksin Sinovac ini tidak terpapar, bila mana tersentuh dengan penyakit itu tidak akan menjadi sakit. Oke. Tidak akan menjadi sakit, dan apabila pun mereka menjadi sakit tidak begitu parah. Tidak harus membutuhkan dia membutuhkan ICU, tidak harus mengganggu pelayanan kesehatan. Jadi paling dia hanya bersifat sementara saja. Sementara, ya. 65,3% ini. Lalu sisanya kemana kalau ini dianggap 100% kan gitu. Jadi dianggap 100% misalnya. Jadi 34,7% sisanya ini ketika mereka juga diberikan vaksin, mereka ternyata vaksin itu tidak hidup di dalam tubuhnya. Tidak mampu vaksin itu merangsang daripada sistem kekebalan imunnya. Nah, orang-orang tersebutlah yang mungkin saja untuk beberapa saat kita tidak tahu di dalam penelitian ini apakah termasuk di dalam kriteria-kriteria mereka, tetapi boleh kita katakan tidak semua vaksin yang akan diberikan ke dalam tubuh kita sama seperti vaksin-vaksin yang lalu loh. Kalau vaksin hepatitis B, vaksin polio, vaksin apa, vaksin tidak influenza. selalu dia hidup di dalam semua individu. Makanya dibilang di dalam efikasi yang mereka dapat 65,3. Tadi pertanyaannya kenapa tidak sampai 90% begitu? Ini kan masa pandemi, ini kan masa gawat darurat. Jadi kita tidak harus menunggu 90% baru kita launchingkan begitu. Nah, yang paling penting daripada semuanya ini sebenarnya satu. Apa itu? Keamanan daripada vaksin itu. Nah, ketika vaksin itu aman masuk di dalam tubuh kita, di mana efek samping daripada vaksin itu sangat-sangat rendah, dan ternyata memang betul dong Sinovac ini dengan platform yang lain, yang karena Sinovac ini kan dari virus yang dimatikan sehingga dia tidak aktif deh. Tapi Pfizer, Moderna itu adalah RNA yang buatan. RNA buatan dengan teknologi mereka yang canggih. Jadi memang mereka itu efikasinya diakuin, oh kami sekian gitu. Nah, tetapi kita memilih Sinovac ini dengan sudah betul-betul dari izin Badan Pengawasan Obat Makanan kita, dan mereka melihat ternyata Sinovac ini mempunyai efek samping yang rendah. Jadi untuk masa pandemi ini saya pikir kita tidak usah harus mengejar efikasi 90, efikasi 90 tidak. Tetapi bagaimana supaya semua masyarakat, semua masyarakat dapat terjangkau dengan vaksin ini, sehingga dapatlah kelompok-kelompok yang bisa menimbulkan kekebalan dan mengurangi kelompok-kelompok yang resiko. Jadi saya pikir
efikasi memang prioritas, tapi prioritas yang paling aman adalah keamanan daripada Sinovac ini sendiri. Iya. Mungkin saya bisa tambahkan juga, Baik. Dokter Santi, bahwa bukan kita membela Sinovac karena produknya ya. Kita Tapi nggak ada- dibayar sama Sinovac ini Iya. ya. Karena Tapi ada kebetulan gratis. beberapa pertimbangan memang dari pemerintah kita kenapa memilih Sinovac. Pertama memang ya Sinovac layak untuk digunakan. Kenapa layak? Efikasi 65,3% itu bukan berarti buruk. Karena standar yang digunakan oleh WHO itu efikasinya minimal 50%. 50%, ya, Jadi benar. dengan 65% itu artinya efektif untuk menurunkan kejadian sakit COVID Corona. Ya. Gitu. Jadi itulah pengertiannya. Jadi ketika diaplikasikan di masyarakat, maka kita berharap sekalipun nilai efikasinya hanya 60%, tapi itu sudah dianggap cukup efektif. Nah, nanti pembuktiannya memang kita akan lihat ya, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan pasti akan ada penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas ya. Karena efektivitas itu ketika virus itu vaksin itu diaplikasikan ke masyarakat baru kita bisa tahu efektivitasnya gitu. Ya. Jadi sudah memenuhi persyaratan sebenarnya. Jadi tidak ada yang kalau kami melihat ya tidak ada sesuatu hal yang keliru di situ. Dan tidak berarti efikasi 90% itu jauh lebih baik Iya. dari efikasi yang 60-an persen, karena yang dilihat bukan efikasi sebenarnya ya, efektivitasnya nanti. Efektivitas. Ya. Jadi saya Bahkan virus influenza itu Iya. itu efikasinya hanya 40 40%, sampai 60%. iya, Tetapi itu sudah diakui menyelamatkan ribuan jutaan nyawa manusia, walaupun efikasinya sangat rendah. Jadi kenapa kita harus menolak dengan efikasi 65% gitu. Padahal ini sangat dibutuhkan seperti Dokter Lamria katakan bahwa ini masa pandemi, situasi gawat darurat, kita tidak perlulah harus menunggu sampai 90% begitu. Ya. Karena banyak hal juga yang mempengaruhi efikasi ini, itu ya. Ya, seperti subjek penelitian itu subjek sangat penelitian itu menentukan sangat, heterogenitasnya ya. Iya, Jadi benar. di berbagai negara itu sangat berbeda. Di Turki efikasi untuk Sinovac 91%. Iya. Jadi itu sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan di Indonesia ya. Ada yang Mungkin di di bawah. Brasil lain cerita Lain lagi. ceritanya gitu. lagi, karena ternyata subjeknya adalah tenaga kesehatan. Ya, jadi banyak faktor lah yang mempengaruhi efikasi. Iya, benar. Tapi dengan catatan sekali lagi kalau sudah di atas 50% itu layak Sudah layak. Sudah bisa dipakai. untuk dipakai. Jadi kita tidak perlu diperdebatkan lagi, masyarakat juga tidak perlu khawatir tentang efikasi ya. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, efikasi itu bukan menjadi syarat utama Bukan. untuk Iya. satu vaksin. Jadi kalau untuk Sinovac sendiri itu sudah lolos dari apa yang diterapkan WHO, minimal 50% untuk Iya. standar efikasi. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah keamanan dari vaksin ini sendiri. Keamanan berbicara tentang efek samping. Efek samping dari vaksin ini yang kita ketahui Sinovac ini yang saya tahu, yang saya dengar sangat kecil efek sampingnya, sangat kecil. Walaupun ada pada beberapa subjek yang sudah diberikan, tetapi sangat kecil dan itu juga sembuh dengan sendirinya, ya dok ya, kira-kira. Juga faktor yang mempengaruhi yang harus juga kita ingat yang ingin saya tambahkan bahwa vaksin Sinovac ini untuk pendistribusiannya sangat mudah ya. Lebih Jadi simpel. cukup hanya dengan menjaga suhu 2 sampai 8 derajat Celcius saja dan kita sudah terbiasa melakukan itu baik di puskesmas, pelosok-pelosok itu mereka semua sedia fasilitas yang mendukung distribusi vaksin ini dengan 2 sampai 8 derajat Celcius dibanding misalnya dengan merek lain lah, contohnya Pfizer. Itu membutuhkan min 70 derajat Celcius. Saya rasa kulkas kita di rumah pun nggak ada segitu suhunya. Makanya cuma bisa Jadi ya, tinggal dan kalau tidak sebegitu suhunya, ini vaksin akan rusak. Jadi saya rasa kalau tanpa dukungan yang kuat untuk pendistribusian, kita akan menyuntikkan vaksin yang rusak ke masyarakat. Gitu. Jadi untuk Sinovac kita sudah terbiasa, negara kita sudah terbiasa dengan virus inaktif. Ya. Banyak vaksin-vaksin yang sudah beredar sebelumnya juga itu tipenya virus inaktif. Virus inaktif ya. Ya.
Saat ini publik sedang dibuat geger oleh pernyataan salah seorang anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang menolak divaksin. Beliau bahkan berkata, saya rela didenda daripada saya harus disuntik vaksin Sinovac. Bahkan beliau meragukan keamanan dari vaksin Sinovac ini. Padahal beliau juga adalah seorang dokter. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Dokter Lamria atau Dokter Yeremia dengan tanggapan beliau ini? Karena beliau kan seorang wakil rakyat, namanya wakil rakyat. Berarti beberapa pengikutnya, rakyatnya juga paling tidak harus mendengarkan beliau. Jadi mungkin boleh masukan mengenai pernyataan beliau ini karena kebetulan juga sama-sama tenaga kesehatan. Gitu. Ya, Dokter Yeremia dulu mungkin boleh. Ya, memang namanya pendapat pribadi sah-sah saja ya. Siapapun boleh beropini Ya. sesuai dengan apa yang dia yakini. Namun sebagai seorang pejabat publik ya sangat disayangkan di akhir-akhir masa menjelang pelaksanaan vaksinasi, kemudian dia melakukan satu statement yang kontraproduktif terhadap vaksinasi. Ya paling tidak sebelum-sebelumnya kan proses ini bukan baru, tidak terjadi dalam satu malam. Proses ini sudah panjang dan sudah berlangsung. Dan bagi kami ya tenaga kesehatan, pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat organisasi ya tetap sebagai pendapat pribadi. Ya. Tapi pendapat organisasi ya kami tetap pegang bahwa ID juga sudah memberikan dukungan sebagai induk organisasi kami di kedokteran. Dan kami tetap berpegang kepada itu karena kami juga yakin bahwa pemilihan vaksin Sinovac ini bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya. Iya, Sudah melewati berbagai tahapan, sudah masuk juga dalam penelitian baik di Bandung. Itu yang meneliti itu para profesor yang dibantu dengan ahli-ahlinya. Jadi seolah-olah ya ini menurut pendapat kita ya kayaknya kita terlalu merendahkan ya kerja keras usaha para guru besar kita yang sudah berjuang. Istilah sekarang itu bukan kaleng-kaleng ya, Holy Lovers yang meneliti. bukan abal-abal. Iya. Jadi mereka sudah berusaha berjuang, berusaha demikian keras dan saya yakin mereka tetap berpegang pada kode etik kedokteran karena kami semua dokter diikat oleh itu dan kami berupaya untuk memberikan yang terbaik khususnya bagi bangsa ini. Jadi ya silahkan saja kalau memang dia punya pendapat pribadi, tapi kami diikat oleh ketentuan kode etik profesi kami yang memang harus mendukung apa yang sudah dirumuskan, yang diputuskan bukan dengan secara gampang gitu, tapi melalui proses yang panjang. Iya. Ya, Dari Dokter Lamria? kalau pendapat-pendapat pribadi seperti itu dia memang punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Bahkan juga dari kita dari segi kesehatan ada juga hak untuk menolak hak untuk menolak bila mana dia tidak mau dilakukan daripada tindakan medis, boleh saja, sah-sah saja dia. Tetapi memang betul seperti yang Dr. Yeremia katakan, sangat-sangat disayangkan. Nah, tapi bagi saya pribadi atau buat Holy Lovers, mari kita sebagai orang-orang yang sudah memang menerima vaksin ini, yang kita anggap juga sudah melalui penelitian yang cukup panjang. Nah, marilah kita menjadi satu, kalau anjuran saya berpikiran positif saja berpikiran positif saja. Bahkan kita juga tidak terlepas daripada orang tenaga kesehatan, siapakah kita, baik orang hukum, mari kita memberikan komunikasi yang baik, komunikasi yang baik yang mendukung. Ini kan program pemerintah. Benar. Nah, jadi program pemerintah memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Mungkin masyarakat mudah menerima hoax atau apa namanya misinformasi lah, karena mereka memang belum mendengar. Jadi kalau kita orang-orang kesehatan, kalau memang kita sudah tahu bagaimana vaksin itu yang sebenarnya, apa manfaatnya yang sebenarnya, dan apa juga
tujuan yang sebenarnya. Mari kita memberikan informasi itu. Edukasi Kalau boleh iya, kepada di mana masyarakat. kita berada lah. Kalau seperti kita di Holy Lovers di gereja Iya. gitu, di pertemuan-pertemuan kita di gereja, kalau memang gerejanya masih aktif, atau ya sekarang kan banyak melalui via phone ataukah kita melalui media kita sendiri, sehingga hal-hal yang negatif seperti yang beliau lakukan, kalau yang positifnya lebih banyak itu pasti akan tertutup. Jadi itu saja dari kita. Dan Jadi, masyarakat juga harus diberikan edukasi bahwa setiap statement yang keluar dari tokoh publik ya, ini kan para influencer yang mempengaruhi pendapat opini masyarakat. Jadi tidak serta-merta begitu saja untuk menerima. Jadi ya kami menghimbau masyarakat juga untuk kritis gitu. Jadi penolakan apa yang seperti apa yang diberikan? Penolakan seperti apa? Apakah sudah ada bukti dari statement yang dikeluarkan itu? Sebab kalau ternyata statement itu tidak terbukti, nah ini bisa jadi implikasi bermasalah hukum juga ya Pak Rian ya. Jadi setiap statement yang dikeluarkan khususnya bagi pejabat publik itu memang ya kita harus betul-betul, beliau harus mengerti ya bahwa setiap statement itu harus dipertanggungjawabkan sungguh-sungguh karena sangat mempengaruhi opini dari masyarakat yang menerimanya begitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Ini tadi karena berbicara dari statement beliau yang mengatakan bahwa saya siap didenda. Saya siap didenda jika saya dituntut karena tidak menerima vaksin ini. Nah, kalau dari pernyataan beliau ini berarti ada implikasi hukumnya. Nah, sejauh ini mungkin supaya informasi kita tidak menyala ya buat Holy Lovers juga, apakah memang sudah ada tindak pidana untuk masyarakat yang tidak mau atau menolak pemberian vaksin ini? Jadi ini mungkin langsung ke pakar hukumnya ya dengan Bapak Rios Aritonang. Kira-kira bagaimana dengan pernyataan beliau ini Pak? Didenda 5 juta, memang adakah implikasi hukumnya bagi yang menolak untuk divaksin? Ya, terima kasih kepada Holy Lovers semua ya, dan juga kami apresiasi juga Holy Channel melaksanakan podcast ini yang sebagai terpercaya ya Pak ya, nggak hoax di sini. Sebagai langkah edukasi juga bagi masyarakat luas sehingga berita-berita bohong yang coba mempengaruhi masyarakat bisa juga kita lakukan antisipasi. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi. Pernyataan salah seorang anggota DPR RI itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa itu adalah pernyataan pribadi beliau, terbukti dengan setelah beliau menyatakan statement itu, beliau oleh partainya PDI Perjuangan dia dipindahkan komisinya. Artinya partainya sendiri juga tidak sependapat dengan statement yang dia sampaikan. Itu dulu menyatakan bukti bahwa itu adalah pernyataan pribadi. Personal ya? Personal. Ya memang ada beberapa daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta ada perda yang menyatakan bahwa ada denda bagi yang tidak mendukung program pemerintah secara khusus mengenai penanggulangan pandemi corona. Ya. Definisi tidak mendukung ini gimana ya Pak? Maksudnya? Tidak mendukung misalnya seperti isolasi diri, ya, kemudian ada peraturan PSBB dan juga tidak mau mengikuti vaksin protokol kesehatan dan vaksin, tidak mau menerima vaksin. Iya. Gitu. Tapi di aturan dan perundang-undang yang lebih luas lagi adalah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya. Nah, jadi pandemi corona COVID-19 ini juga dianggap sebagai penyakit menular dan dikategorikan sebagai bencana non alam. Nah, dari sini masuk pemerintah dalam penegakan hukum demi menjaga masyarakat yang lain. Nah,
memang ada di masyarakat bahwa menolak vaksin itu adalah hak asasi manusia. Iya, betul. Ya, memang benar itu hak asasi manusia apabila memang dia tidak dikategorikan sebagai orang yang boleh menolak Iya. vaksin. Misalnya dia ada penyakit bawaan atau yang pernah saya baca ada dari darah segi tinggi, medisnya lah ya. diabetes dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa lebih jelaskan Ibu dan Bapak dokter. Dan selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengenai kekarantinaan kesehatan. Nah, silahkan dia tidak mau divaksin kalau ada kategori dari diri dia tidak bisa divaksin. Dan kalau dia tidak juga bersedia, dia tidak boleh menghasut masyarakat lain. Karena penghasutan ini dapat menghambat program pemerintah. Iya. Ya, secara rohani kita sampaikan bahwa pemerintah ini siapapun dia itu adalah pilihan Tuhan. Iya. Ya, pilihan Tuhan. Jadi kita diajarkan juga di dalam agama kita Kristen ada firman Tuhan di Roma 13 ayat 1 sampai 4. Di situ disampaikan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu sudah pastilah akan memperhatikan masyarakatnya. Ada hoax lagi lebih kejam lagi dan lebih keji bahwa penyuntikan vaksin ini adalah pembunuhan massal. Ya, pembunuhan massal ini sangat tidak baik ya bagi masyarakat kita, karena namanya pemerintah pastilah dia untuk melindungi masyarakatnya. Iya, betul. Nah, jadi bukan tidak bisa dihukum, tetapi pemerintah ini sangat baik. Maka pemerintah lebih menonjolkan edukasi, sosialisasi. Makanya pemerintah pakai influencer seperti Raffi Ahmad, seorang artis ya. Kemudian juru bicara Satgas Covid juga ada seorang dokter yang cantik gitu kan, untuk menarik perhatian masyarakat supaya mau disosialisasi vaksin. Nah, seperti gitu. juga melalui channel kita ya. Iya. Jadi ya edukasi yang dilakukan termasuk saya sebagai praktisi hukum, ya, tenaga kesehatan dan siapapun kita, mari kita edukasi masyarakat supaya masyarakat itu mendapat informasi yang sebenar-benarnya. Jangan informasi yang tidak baik gitu atau hanya konspirasi. Ya. Hanya untuk supaya membuat suasana pemerintah tidak nyaman, tenang gitu. Gitu ya. Jadi kalau sebenarnya konsekuensi hukumnya sendiri itu kembali ke perda masing-masing daerah ya. Kalau untuk daerah belum semua daerah menetapkan perdanya ya. Walaupun ada daerah yang belum punya perda, tapi undang-undang kekarantinaan kesehatan itu bisa diterapkan. Bisa dihukum didenda 100 juta dan di penjara sampai 10 tahun. Tapi kalau kita kembalikan seperti yang tadi disampaikan di awal, seseorang yang sehat, kalau kecuali tadi dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menerima vaksin, tetapi seseorang yang sehat jasmani, rohani, tetapi menolak untuk diberikan vaksin itu, apakah terkena dengan konsekuensi hukum ini tadi? Iya, karena itu kan wajib. Seperti ada satu negara, misalnya wajib militer, ya, itu wajib militer kecuali kalau si orangnya tidak punya kemampuan untuk melaksanakan wajib militer. Sama dengan kita, ini wajib vaksin kecuali kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi kalau yang memang sehat dan bisa divaksin, tapi dia masih ragu-ragu, butuh edukasi lagi ya untuk menerima vaksinnya. Nah, itulah pemerintah kita, dia tidak terlalu kaku masalah itu. Dia coba edukasi melalui ulama-ulama, para idola, artis, ya, dan orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat untuk menyadarkan. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang mengakibatkan orang menolak vaksin ini. Nah, pertama dia lingkungan. Ya, artinya orang-orang di sekitarnya itu selalu punya pikiran selalu negatif. Atau orang-orang yang haters terhadap pemerintah sehingga dia terpengaruh. Nah, kedua adalah pola pikir. Nah, pola pikir ini dia selalu berpikir bahwa pemerintah yang dia
yang sekarang ini adalah bukan pemerintah dia. Nah, sehingga dia nggak percaya apa yang dilakukan pemerintahnya itu untuk kebaikan. Ketiga adalah spiritual. Spiritual ada kepercayaan yang belum dipastikan kebenarannya, misalnya bahwa vaksin ini adalah program antikris seperti itu kan. Di dalam vaksin ini ada chip atau lain sebagainya. Nah, pada statement ini hanya dikeluarkan untuk pihak-pihak yang memahami adalah teori konspirasi. Namanya konspirasi tentu dia hanya mencari perhatian, ya, sehingga aliran-aliran yang dia bawa itu di setiap masa selalu ada. Jadi 3 hal inilah yang tugas kita ini. Pola pikirnya ayo coba kita rubah, kemudian lingkungannya ayo coba kita ambil alih, dan spiritualnya tadi dibutuhkanlah ahli ulama, pendeta, pastor dan lain sebagainya untuk menyadarkan bahwa kebenaran itu yang seperti ini gitu. Jadi tidak mudah diselewengkan. Jadi Holy Lovers, kami di sini mengajak untuk kita semua berpikir positif terhadap pemerintah kita yang ada sekarang. Karena dengan waktu 10 bulan, sebenarnya dengan waktu 10 bulan kurang lebih ya, vaksin ini bisa ditemukan dan bisa kemudian diberikan kepada masyarakat. Ini sebenarnya prestasi yang luar biasa ya. Jadi kita harus dukung pemerintah yang ada, Holy Lovers. Kan gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik. Tadi sempat disinggung bahwa pemberian vaksin ini sebenarnya ada kriteria yang memang boleh diberikan, ada orang-orang yang memang tidak layak untuk diberikan, ya. Jadi sekali lagi vaksin ini sebenarnya bukan obat, tetapi lebih kepada pencegahan. Dia memiliki efek samping. Nah, sebelum kita masuk kepada efek samping sebenarnya dari vaksin COVID-19 yang akan diaplikasikan kepada masyarakat, sebelum masuk ke efek samping, tentunya kita harus tahu dulu nih, siapa-siapa yang boleh diberikan vaksin COVID-19. Yang sekarang kita memakai Sinovac. Jadi mungkin bisa saling berbagi, sharing dari Dr. Yeremia ke Dr. Lamria, atau siapa dulu nih? Boleh. Kriteria orang-orang yang boleh Kalau divaksin. vaksin Sinovac yang sekarang kita gunakan di negara kita, maka pemerintah memberikan satu batasan umur. Batasan umur. Batasan umur yang pertama, mereka yang berusia 18 sampai dengan 59 tahun. 18 sampai 59 Dengan 59 tahun. tahun. Tetapi tidak terbatas orang yang usia 60 tahun itu, kenapa? Nggak bisa. Bisa. Nah, nanti mungkin dengan beberapa merek lain yang bisa dia pakai, atau Sinovac akan berusaha lagi untuk memberikan penelitiannya sehingga yang 60 ke atas boleh. Nah, Sinovac masih melakukan penelitian sampai pada 59 tahun itu. Yang kedua, kriterianya yang dari pemerintah adalah mereka yang sehat. Mereka yang karena ini vaksin ditujukan kepada orang sehat. Iya. Nah, kalau obat ditujukan kepada orang sakit. Nah, kalau vaksin kepada orang sehat. Jadi mereka yang sehat itu kriteria yang dimasukkan. Kemudian kriteria yang ketiga, mereka berdasarkan nanti arahan daripada mungkin petunjuk vaksinasi yang akan dilayani oleh, sebenarnya pemerintah kita sudah buat dari mulai perawat di pemerintah atau swasta, dan mungkin juga klinik atau dan lain sebagainya yang ditunjuk oleh pemerintah. Kepada setiap orang yang divaksin, mereka akan berikan satu formulir atau format seperti informed consent. Nah, makanya diharapkan kepada semua orang yang memang benar-benar menerima vaksin ini kelak jujur mengisi. Nah, jujur mengisi format itu, karena di dalam format itu, format screening itu banyak hal ada di dalamnya, sampai kepada apakah pernah juga baru dari tempat yang amat berbahaya, misalnya apakah di dalam keluarga, di dalam di dalam keluarga mungkin ada yang terkontak atau apa, tetapi apakah ada
baru melakukan di dalam 7 bulan ini atau 7 hari ini sakit dan lain sebagainya. Jadi ada format-format item-item yang akan diberikan sehingga kelak maunya baik daripada Holy Lovers atau masyarakat lainnya, kelak nanti itu tetap akan kita isilah dengan jujur. Sehingga nanti petugas kesehatannya akan melihat oh ini benar. Kalau ini benar, mereka akan lakukan vaksinasi. Tapi kalau ini tidak benar, seperti misalnya kriteria yang harus kita keluarkan, misalnya satu, wanita yang memang lagi program hamil. Nah, atau wanita yang lagi hamil, yang menyusui, hendaklah misalnya dia juga jangan diikutkan. Karena kita takut kan, belum ada sampai penelitian sedalam itu untuk keamanan daripada vaksin ini. Karena kita tahu kenapa, mungkin saja melalui plasentanya nanti ke bayinya apa yang terjadi, kita belum sampai pada penelitian itu. Nah, siapa lagi sebenarnya yang harus tidak diberikan? Vaksin. Yang tidak diberikan, mereka yang mungkin saja penyakit kronis, seperti hipertensi berat yang juga tidak teratur, tidak terkontrol, diabetes juga yang tidak teratur dan lain sebagainya. Nah, atau penyakit jantung, penyakit ginjal, tunggu dulu. Bukan berarti mereka tidak bisa divaksin. Tunggu dulu pada penelitian berikutnya. Ini kan sekarang Sinovac atau vaksin yang sekarang beredar ini adalah digunakan untuk dalam keadaan emergensi. Untuk bagaimana supaya angka kesakitan, angka kematian berkurang dulu, karena ini kan melanda semuanya. Tunggu dulu. Kemudian mereka juga yang saat itu lagi dalam keadaan demam, atau sakit yang lain begitu, tunggu dulu. Nah, tunda dulu, batuk, pilek, tunda dulu. Nah, tapi mohon dilapor, karena bagaimanapun jadwal vaksin itu memang sudah diberikan. Sudah diberikan karena apa? Ingin mencapai kepada semuanya. Seluruh lapisan masyarakat. Jadi kepada mereka yang juga mempunyai penyakit sistem kekebalan tubuhnya rendah, ya kita tidak usah beritahu atau apa ya, contohnya mereka juga bolehlah beritahukan. Jadi jangan, karena apa, ada sistem kekebalan tubuh yang rendah, kalaupun mereka diberikan saat ini tidak berguna. Jadi tidak berguna dengan apa, memang dia tidak akan bisa memicu, sama seperti ketika pemeriksaan rapid antibody sebelum antigen dan swab ini, kenapa sih pada mereka yang mempunyai penyakit sistem kekebalan imun, sistem kekebalan imun, kita agak susah untuk memeriksanya, tidak muncul. Antibody yang kita harapkan tidak muncul. Karena apa? Ternyata tubuhnya sendiri menekan antibody itu. Nah, menekan antibody itu atau bertentangan dengan antibody itu sehingga dia tidak memunculkan hasil. Jadi untuk ini kita tunda dulu lah sampai penelitian yang berikutnya yang cukup banyak ya. Sehingga saya pikir banyak hal yang harus tim gugus ini sebenarnya bekerja keras, tim perawat ini juga bekerja keras, karena belum tentu semua masyarakat itu mau untuk tidak divaksin, tidak divaksin, sehingga dia bohong, dia bohong. Yang seharusnya dia ada penyakit X, nah dia tidak jujur dia ikut divaksin, ketika dia juga terpapar, kenapa aku terpapar, toh aku sudah divaksin, kan begitu. Dia tidak tahu bahwa vaksinnya tidak begitu baik di dalam tubuhnya. Bahkan dihindarilah orang-orang yang memang tidak dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan fit, karena tidak baik. Bahkan walaupun dikatakan virus ini sudah dimatikan, kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu ketika daya tahan tubuh kita juga rendah, sedang menurun, dimasukkan lagi benda asing, dan ini kan dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh kita, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam orang tersebut. Jadi bisa saja nanti satu saat merebak lagi hoax yang lebih ngeri lagi, yang mengatakan bahwa setelah aku divaksin aku dapat ini, padahal dia tidak jujur. Jadi bagi Holy Lovers dan kita semuanya, nanti cobalah kita ikutin aturan-aturan daripada pemerintah untuk di dalam pelaksanaan
vaksinasi ini. Jadi juknis petunjuk teknis yang bagaimana yang boleh kita lakukan seperti itu. Iya, jadi Holy Lovers saya boleh tambahkan lagi, berulang-ulang ya, kita katakan ini sebenarnya apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah. Mari kita berpikir positif terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai sejauh ini. Karena ternyata sebelum pemberian vaksin ini, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Lamria, itu harus mengisi yang namanya informed consent, yang isinya adalah kuesioner-kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebelum seseorang itu divaksin. Jadi ini sebenarnya pemerintah sangat-sangat menjaga keamanan dari vaksin ini. Karena yang tidak diharapkan tentunya adalah efek samping dari vaksin ini. Karena kalau untuk orang sehat, mungkin efek samping itu terjadi tetapi ringan. Tetapi untuk orang-orang dengan latar belakang tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Lamria dengan penyakit sistemik, ketika mereka diberi vaksin ini, mungkin efek sampingnya itu sendiri akan lebih berat. Nah, jadi masuk efek samping nih, coba Dr. Yeremia boleh terangkan, pasti ada efek samping dari vaksin ini, gitu Dok. Kira-kira bisa dibagikan buat Holy Lover? Ya, ada istilahnya di vaksinasi ini KIPI ya. Jadi KIPI, kejadian ya. ikutan pasca imunisasi. Jadi ini Kurang adalah lebih berapa hari itu Dok KIPI? hal-hal yang ya kita pemantauan kebetulan di tempat saya bertugas memang sudah melakukan kegiatan vaksinasi ini. Jadi kita melakukan pemantauan awal itu 30 menit setelah divaksin ya. Dan itu akan dipantau terus, dan setiap masyarakat yang sudah divaksin kita akan berikan kartu vaksinasi, dan di situ tertera nomor yang harus mereka hubungi dari bagian kita kalau ada keluhan-keluhan. Jadi silakan masyarakat, kalau yang khususnya tenaga kesehatan yang sekarang ini sudah divaksin, ada kartu imunisasinya, kartu vaksinasi, cek di situ, itu harusnya sudah tertera ya nomor yang harus dihubungi ketika mengalami keluhan-keluhan yang berat ya. Untuk keluhan-keluhan ringan ya kurang lebih sama, namanya ini benda asin, ya, antigen yang dimasukkan, jadi tubuh kita bisa bereaksi ya. Dalam banyak kasus mungkin tidak ada keluhan sama sekali ya, tapi dalam sebagian kecil mungkin ada keluhan-keluhan ringan ya, mungkin rasa pegal ya, mungkin ada kemerahan ya, mungkin secara sistemik bisa muncul demam juga ya. Dan saya sampaikan juga ya bagi Holy Lovers ya, puji Tuhan saya sendiri adalah salah satu tenaga kesehatan yang sudah divaksin beberapa hari yang lalu. Dan sampai saat ini ya Holy Lover boleh lihat saya baik-baik saja ya. Jadi tidak ada masalah yang cukup berarti ya. Ya memang banyak orang yang mengeluh takut disuntik ya. Jarumnya kecil kok ya, tenang saja. 24 mili ya. Ya karena 0,5. yang disuntikkan hanya 0,5 cc. Ya, jadi tinggal menunggu mungkin nanti penyuntikan kedua nanti ya. Ya kita tetap berdoa ya, Tuhan punya kuasa untuk menolong kita semua. Jadi untuk side effect ya nggak usah terlalu takut Tidak usah terlalu takut ya. Ya kurang lebih ya semua vaksin ya hampir-hampir sama Hampir ya. ada ya, Keluhannya. ada efek sampingnya Gitu. yang Mungkin ada rasa pegal Iya. ya, ada mungkin yang agak kebas-kebas gitu. Itu yang masih dalam tahapan ringan yang nggak perlu tahapan dikhawatirkan ringan, gitu. iya. Tapi kalau ada keluhan yang agak mengkhawatirkan, mengganggu, langsung segera hubungi supaya kita juga bisa dari tenaga kesehatan bisa menangani, karena ini semua sudah terpola dengan baik sistemnya yang ada gitu. sering yang kita takutkan misalnya terjadi anafilaktik shock, tapi sampai sejauh Ya, ini belum sampai ada kita sejauh dengar ini, ya, ya, belum ada, anafilaktik ya. shock belum ada ya. Tapi kalau gejala ringan seperti ada yang saya dengar diare, nah itu tapi masih dalam tahap ringan lah, sakit kepala, Ya, itu mual, bisa saja ada terjadi, rasa kebas, gitu, ya. seperti itu. Jadi ini semua efek sampingnya sangat kecil, walaupun ada, tetapi sangat kecil dan akan sembuh dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Dan dalam penelitian untuk KIPI untuk Sinovac ya sangat kecil sekali ya, Iya. 0,1 0,1 ya. Sampai 1%. Jadi masih sangat aman ya, masih sangat aman dan bisa diterima gitu. Jadi jarak pemberian vaksin pertama dengan vaksin, karena saya dengar pemberian Sinovac ini bukan hanya satu kali. Ya, 2 kali dosis. Dua ya. kali. Dua kali pemberian ya, jadi setengah dosis di awal,
lalu 14 hari kemudian setengah dosis lagi. 14 hari kemudian 14 hari setengah dosis kemudian, lagi. ya. Jadi kadang kan pemikiran kita nih, kalau bisa sekali kenapa harus 2 kali? Nah mungkin ada masyarakat yang beranggapan seperti itu. Kenapa nggak langsung sekali aja, langsung 100%, nggak usah 0,5 cc, 0,5 cc berikutnya. Jadi ini mungkin ada juga pertanyaan yang seperti itu. Kenapa kita harus kerja 2 kali? Nah yang negatif tadi mungkin akan berpikir ini proyek nih gitu. Ayo dari medis kita luruskan. Kenapa pemberian vaksin ini harus 2 kali? Kenapa nggak sekali biar langsung selesai? Tentunya sudah dikaji ya dengan sangat teliti oleh para pihak yang memproduksi itu. Bahkan polio itu sampai 4 kali. Iya. Iya, benar. Dan bukan sampai 4 kali, setiap kali ada vaksin polio secara nasional itu diulang lagi semua. Iya. Tidak ada masalah ya. Jadi memang booster itu dibutuhkan. Jadi karena ini vaksin yang baru sekali, Iya. tentunya penelitiannya juga masih kurang banyak ya. Jadi ya saya dengar infonya tidak berani langsung 1 kali dosis 1 kali penuh dosis, ya. Karena dikhawatirkan mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi setengah dulu baru kemudian di booster lagi setelah 14 hari. Ibarat Itu kata, ada pertimbangan khusus tentunya untuk itu. ibarat kata 1 hari kita makan 3 kali ya, nggak mungkin sekali makan untuk Iya. seminggu gitu ya. Kekenyangan. Tetapi ini tidak lepas daripada apa dok, Iya. yang seperti dokter bilang setengah dosis yang pertama kemudian diberikan 14 hari. 14 Tapi hari. khusus untuk Sinovac ya, karena kalau Pfizer beda lagi Oh, ya. iya. Nah, tetapi kita masih kembali dok dari segi kesehatan. Kita mengingat ketika tubuh kita dirangsang dengan yang pertama, maka tubuh kita akan membentuk satu sel seperti sel memori. Jadi ketika dia masuk lagi tahap yang kedua, dia sudah lebih kenal, Iya, lebih kuat dia dia. menguatkan. Jadi, Iya. jadi tahap pertama adalah dia untuk memancing tubuh kita membentuk dulu benteng-benteng yang pertama. Nah, itulah yang dikatakan dengan setengah dosis. Baru yang berikutnya, sel memori, tubuh kita akan membentuk sel memori, mengingat bahwa ada benda yang sama dimasukkan. Dipacu dengan masuk kedua, maka dia akan membentuk benteng yang lebih kuat. Jadi, sistem itu sebenarnya hampir sama dengan sistem booster pada beberapa vaksin-vaksin lainnya, yaitu untuk mengaktifkan beberapa sel-sel efektor atau sel-sel memori kita untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi kayak orang pacaran kali ya. Ya pertama masuk dulu PDKT dulu nih Iya. gitu. Kira-kira gayung bersambut, Masuk baru lagi. masuk yang kedua. Tapi kalau yang pertama udah penolakan, ya selamat tinggal gitu ya. Bahkan gitu ya. tidak tertutup kemungkinan ya, ini saya sampaikan tidak tertutup kemungkinan mungkin akan ada booster ulangan, entah apakah setelah setahun atau 5 gitu. tahun, kita belum tahu ya, karena penelitiannya belum sampai ke situ. Karena ini harus diteliti dulu ya, dicek lagi nanti setelah 6 bulan bagaimana kadar imunoglobulin kita di dalam darah, apakah dianggap masih mampu. Tentunya ini masih awal Penelitian. sekali ya, jadi kita masih tetap harus menunggu ya untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi oleh sebab itu kami juga mengingatkan ya Holy Lovers, masyarakat jangan bagi yang sudah divaksin ya, karena ada rencana juga vaksin mandiri akan dikeluarkan juga oleh pemerintah, masih dalam kajian. Jadi siapa yang punya dana mungkin bisa memilih vaksin mandiri ya. Ada vaksin mandiri juga Salah ya? satu opsinya gitu. Jadi kalau Hanya saya, saja kalau ada yang gratis ngapa yang mandiri gitu. iya. Jadi maksud saya jangan kita merasa setelah divaksin lalu kita merasa sudah jadi kebal dan bebas jalan sana jalan kemari ya, karena itu dia, vaksin Will tidak gunakan masker. tidak menjamin 100%. Ya, itu harus 100%. diingat. Jadi tetap gunakan masker, Tetap ya, gunakan 3M masker. tetap jalan, Sekarang cuci sudah tangan. jadi 5M gitu. ya dok ya? Iya. Mengurangi mobilisasi juga ya. Jadi jangan, wah saya sudah divaksin, udah bebas ini, bukan seperti itu Iya, ya. Jadi benar. tetap harus waspada. Gitu. Karena kita masih tetap akan dipantau ya. Jadi bagaimana kualitas vaksin itu setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, gitu, apakah cukup efektif? Ini kan efektivitas belum diukur Belum kan. ya, berapa bulan ya untuk Nanti setelah antibodinya. muncul datanya semua baru Baru. kita mungkin bisa lebih lega ya. Jadi kita doakan mereka yang saat ini sedang tetap berkutat dengan penelitian-penelitian ya. Karena Iya. saya yakin saat ini sedang banyak orang-orang yang juga stres,
kepalanya karena sedang meneliti untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Sementara di luar sana kita dengan gampangnya ngejudge begini, kita nggak mikirkan bahwa banyak ahli-ahli yang saat ini memang sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik buat bangsa kita Indonesia. Nah, saya tiba-tiba teringat tadi untuk orang-orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin COVID ini, untuk penyintas atau orang yang sudah terkena COVID-19 ini juga tidak boleh, bukan tidak boleh ya, menunggu juga itu tadi ya, tidak dapat sebenarnya bukan tidak boleh, menunggu ya. Kita menganggap seseorang yang sudah pernah terinfeksi virus COVID-19 dan sudah sembuh, itu berarti dia sudah punya antibodi yang cukup kuat untuk melawan virus itu sendiri. Oleh sebab itu kita kenal juga ada istilah terapi plasma konvalesen yang digunakan untuk membantu pasien-pasien yang sedang terinfeksi dari pasien-pasien yang sudah sembuh, tentunya yang sudah memenuhi persyaratan. Karena apa? Di dalam plasma itu terkandung ya, dari teorinya ya, pengkajiannya terkandung antibodi yang bisa melawan virus itu. Jadi bukan tidak boleh sebenarnya. Jadi kita anggap pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 sudah punya antibodi. Sudah membentuk antibodi. Sehingga vaksin ini kan juga masih terbatas jumlahnya. Jadi bagi mereka yang sudah pernah terinfeksi dan sembuh ya tidak menjadi prioritas. Ya disuntikkan sih ya sah-sah saja gitu. Cuman alangkah lebih baiknya ini diperuntukkan bagi orang yang lain gitu, yang lebih membutuhkan. Jadi karena dianggap memang sudah memiliki antibodi sendiri ya bagi mereka penyintas, bagi mereka yang pernah terkena COVID-19. Tetapi masalahnya kan dok, kalau mereka yang memang sudah melalui proses swab ya, mereka sudah pernah dirawat di rumah sakit oleh karena menderita COVID-19, itu lebih gampang untuk menemukannya. Tetapi kan di luar sana ada beberapa OTG yang jujur yang tidak melakukan pemeriksaan, bisa saja sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah positif terinfeksi. Nah, tapi tidak menimbulkan gejala. Sehingga dia tidak tahu kalau dirinya sudah pernah positif. Nah, bagaimana dengan mereka ini? Apakah mereka boleh mendapatkan vaksin ini? Boleh saja ya, karena secara prinsipnya kan kita memang ada daftar pertanyaan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Lamdia tadi. Jadi ada sekian belas pertanyaan, salah satunya memang berkaitan dengan riwayat kemungkinan penyakit infeksi COVID. Tapi kalaupun itu ternyata lolos dan disuntikkan vaksin itu sebenarnya tidak berbahaya ya, dan bisa menguatkan di satu sisi, tapi bisa juga tidak ada efeknya gitu. Karena mungkin tubuhnya sudah punya antibodi ya, jadi bisa mubazir. Tapi bisa juga mungkin seorang OTG belum memiliki antibodi yang cukup kuat, karena mungkin saja infeksinya ringan sehingga nggak menimbulkan gejala ya. Jadi antibodinya itu pasukan tentaranya, daya tahan tubuhnya itu belum betul-betul siap untuk berperang, hanya baru dirangsang di awal saja ternyata kumannya sudah kalah. Jadi diberikan vaksin itu bisa juga untuk merangsang, meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya gitu. Jadi kalau memang lolos ya tidak masalah itu. Ada tidak kemungkinan tidak terbentuk antibodi sesudah divaksin? Ada itu kemungkinan untuk tidak terbentuk satu antibodi itu pada setiap orang berbeda. Makanya ada nilai efikasi tadi kan, dan efektivitas gitu. Tetapi itu kan melalui uji klinis. Kalau untuk efikasi itu cerita tentang klinis gitu. Tapi kalau setelah disuntikan, bisa saja. Makanya efektivitasnya dia kan jadi turun. Dan efektivitas vaksin ini kan tidak bisa dari efikasi dan tidak bisa 100% begitu ya untuk menjamin. Maksud saya kalau misalnya dari penglihatan saja tidak bisa diketahui apakah antibodi itu memang terbentuk di kita kan. Lebih repot lagi pemerintah kalau habis divaksin diperiksa antibodi lagi. Harus diperiksa ya, memang. Selain itu lebih repot lagi pemerintah memang memerlukan pemeriksaan laboratorium yang lebih banyak. Dia tidak, kalau kita memakai rapid antibody yang sekarang ini, maka dia tidak jauh beda dengan orang yang tanpa divaksin.
tapi dia periksa juga rapid antibody, sehingga untuk saat ini penelitian pos daripada vaksin ini belum ada yang lebih spesifik pemeriksaannya. Contohnya rapid antibody yang sekarang beredar, yang belakangan ini juga sudah mulai ditarik. Sudah mulai ditarik karena dia spesifiknya tidak begitu baik, masih berkisar antara 50%. Nah, itu 50%-nya apanya? Spesifik untuk menyatakan bahwa dia itu bahkan pasti corona. Tidak. Bahkan banyak lagi karena banyaknya ini rapid ini sebenarnya, bahkan ada yang di bawahnya lagi. Sehingga kalau itu kita pakai terhadap orang-orang yang sudah divaksin, kita tidak tahu apakah itu memang dia itu benar vaksinnya hidup atau oleh benda-benda lain yang mengintervensi pemeriksaan tersebut. Jadi untuk dikatakan, makanya pemerintah katakan sudah deh, kalau sudah divaksin dianggap antibodi terbentuk. Nah, nanti pengujian yang lebih dalam akan kita lakukan untuk selanjutnya. Tentunya kita berharap kejadian sakitnya menurun. Hanya itu, karena tujuan vaksin adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Kalau kejadian kematian berarti efektif. Ya. Berhasil. Dan yang mau saya tekankan ini supaya tidak menjadi hoax lagi ya, karena kalau setelah divaksin kita rapid test, kemungkinan itu tadi ya, bisa kemungkinan positif ya. Nah, jadi nanti akan bertambah hoax lagi. Wah, ternyata pemberian vaksin ini justru untuk membuat orang COVID. Begitu seandainya, ya kan? Ini harus kita jelaskan, Holy Lovers, supaya tambah pengetahuan, karena pasti akan muncul ya pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Karena mereka tidak mengerti sebenarnya seperti apa sih pemeriksaan rapid test itu, seperti apa sih sebenarnya pemberian vaksin ini yang membentuk antibodi. Jadi sebenarnya ini memang virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Kira-kira kalau dari keterangan mengenai pemeriksaan rapid antibody atau sekarang juga ada rapid antigen. Yang bahannya juga dari swab, dari apusan hidung, itu sebenarnya masih di bawah daripada pemeriksaan PCR ya gitu. Jadi kepada Holy Lovers, kalau misalnya ada pemeriksaan ya, beberapa rumah sakit sekarang kan ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan pemeriksaan rapid antibody untuk menyaring pasien itu masuk ke dalam gitu. Nah, jangan takut, jangan merupakan satu aib kalau ketika tiba-tiba rapid antibodinya reaktif gitu ya. Reaktif, ini sudah kemungkinan kena COVID gitu. Tidak, karena beberapa poliklonal di dalam tubuh ketika kita menderita sesuatu pun bisa menimbulkan false reaktif. Jadi nggak usah takut deh. Dan ini juga pandemi COVID-19 ini bukan suatu penyakit yang memalukan. Ya kita anggap atau kutukan atau memalukan atau dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini sudah memang pandemi, penyakit menular yang amat luar biasa. Gak ada beda kayak influenza biasa ya dok ya. Cuma jadi, ini kelas tinggi gitu loh. Iya, jadi jangan takut bagi mereka yang merasa mungkin aku kena ya, aku demam, karena beberapa yang dibaca oleh Holy Lovers atau siapapun, ada demam, ada pilek, begitu kan, ada batuk, aku ini pasti udah kena COVID, nah gitu. Dan tidak mau ke rumah sakit. Dan tidak mau ke rumah sakit. Itu dia. Jadi wajiblah mereka juga bolehlah divaksin, bolehlah divaksin mereka itu. Walaupun ya kalau memang benar dengan daya tahan tubuh mereka, antibodi mereka sudah begitu banyak, ya nggak jadi masalah. Tapi saya pikir bolehlah tidak menjadi satu hal yang menyebabkan mereka tidak apa. Tapi yang paling penting adalah saat pemberian vaksin itu kondisi mereka di dalam keadaan fit. Itu aja yang kuncinya. Kembali tadi sudah dari sisi medisnya ya. Jadi mungkin saya ingin sharing juga nih dari segi hukumnya gitu ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan secara medis mengenai efek samping dari seseorang yang sudah diberikan vaksin, bahkan juga kriteria orang-orang yang tidak
bisa untuk menerima vaksin Sinovac ini. Nah, jadi kalau misalnya kembali kepada pernyataan dari Pak Rion tadi, jika seseorang menolak untuk divaksin, tapi itu mungkin berbicara tentang orang sehat ya, dia akan terkena konsekuensi hukumnya dan tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana dengan seseorang yang dengan penyakit sistemik tadi, penyakit-penyakit tertentu, misalnya tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Lamria, penyakit autoimun ya seperti lupus, mereka tetap menolak untuk divaksin. Apakah mereka juga ada konsekuensi hukum yang akan diterima oleh orang-orang tersebut? Ya, kita kembali kepada peraturan dan hukum yang ada di Indonesia, bahwa hukum itu dibuat bukan untuk membatasi masyarakat itu, bahkan harusnya sebaliknya, untuk membebaskan dari beberapa keterikatan. Karena masyarakat kita ini kan ada masing-masing punya kepentingan. Ini kalau mengenai pandemi ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sudah masuk dalam upaya mengantisipasi wabah penyakit menular. Iya. Nah, kalau sudah penyakit menular berarti harus ada penanggulangan. Iya, Nah, penanggulangan ini dibutuhkan kerjasama di tengah-tengah masyarakat. Makanya pemerintah dalam hal ini harusnya sudah punya unsur memaksa masyarakat. Kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya di Cina, itu mereka sudah masuk dalam kategori memaksa serius masyarakatnya. Bahkan kalau tidak langsung digotong dia. Kita lihat di berita-berita kan, ada yang menolak untuk divaksin, di swab saja itu sudah digotong ke rumah sakit. Dan juga menolak divaksin juga mereka buat tindakan tegas juga. Mengutip salah satu filsafat hukum ya, Immanuel Kant ya, menyatakan bahwa yang mewajibkan kita menyesuaikan diri secara mutlak kepada norma atau patokan moral adalah hukum. Nah, jadi hukum ini yang dapat menyesuaikan kita dengan kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama ini nggak bisa, wah ini hak saya, ya haknya oke, tapi kalau merugikan orang lain, nah ini kan berarti kan juga pelanggaran di hal yang lain lagi. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa ada hukum di penanggulangan penyebaran penyakit menular yang tadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, di pasal 14 ada disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Dan denda setinggi-tingginya 1 juta. Dan kedua, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 500.000. Jadi tetapi pemerintah sekarang kan masih himbauan, menyarankan, ya sosialisasi. Tetapi kalau sudah ada kesengajaan untuk tidak mengikuti imbauan, ya kesengajaan, undang-undang ini bisa dilaksanakan, sanksi ini bisa dilaksanakan, karena kesengajaannya itu bisa merugikan orang lain. Kalau dia memang tidak mengikuti anjuran pemerintah ini, mungkin dia dengan berdiam diri atau mengasingkan diri kemana gitu, ke hutan atau apa, itu urusan dia. Tapi kalau dia bahkan mengajak keluarganya saja pun dia sudah bisa dikenakan sanksi. Nah, misalnya dia menolak divaksin, lalu dia ajak teman-teman atau keluarganya untuk menolak, itu sudah bisa dikenakan di pasal 14 ini. Berarti dia dengan sengaja tidak mengikuti anjuran ini. Wah, ini tentu lebih kepada orang-orang yang berperan terhadap komunitas nih ya, misalnya seperti tokoh-tokoh agama ya. Ya itulah makanya kita di pemerintah kan minta supaya kita berperan serta
dalam mensukseskan pelaksanaan vaksin ini. Nah, kita di mana profesi kita ya, ayo kita peran serta. Kita sampaikan edukasi ke masyarakat bahwa kebijakan vaksin ini bukan ujuk-ujuk langsung diterapkan. Ini sudah ada penelitian, ya pembahasan, rapat berbulan-bulan malah. Bagaimana caranya agar vaksin ini bisa sampai ke masyarakat. Iya. Ya, bahkan cara mensosialisasikannya pun sekarang sudah canggih. Masuk ke handphone melalui SMS, notifikasi, WhatsApp, ya, email dan lain sebagainya. Ini bukan upaya masyarakat yang baik. Iya. Jadi kalau ada oknum yang menghalangi ini kan berarti kita sebagai warga masyarakat tentu juga harusnya keberatan dengan orang-orang seperti ini. Nah, peran serta masyarakat juga diharapkan untuk melaporkan orang yang menghambat pelaksanaan program ini. Itu peran serta masyarakat juga. Sebenarnya kurang apa lagi ya, Bapak Presiden kita sendiri. Orang pertama yang Saya divaksin. nggak habis pikir. Iya. Negara kita ya. Nah sekarang cerita Satu lagi saya ingatkan Oke. lagi, selain tadi undang-undang penularan wabah penyakit tadi, ada juga undang-undang kekarantina kesehatan juga. Ini lebih dahsyat lagi, sampai 100 juta nih dendanya. Di pasal 93 Iya. ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Wow. Nah, Ternyata ada konsekuensi. tetapi puji Tuhan ya, kembali pemerintah kita ini pemerintah yang tidak mengedepankan ketegasan hukum ini, tapi terus selalu menghimbau. Masih himbauan. Ya, masih penuh kasih lah gitu Iya, ya Pak ya. kasih. Masih cukup Tapi kan penuh ada kasih. batasnya. Ada batasnya. Kalau sudah terlihat dia sengaja ingin menggagalkan program ini, berarti kan negara harus bertindak. Nah ini yang saya mau tanyakan. Kalau tadi yang menolak pemberian vaksin, tapi ini lebih kepada orang yang justru menyebarkan berita hoaks mengenai vaksin ini sehingga akhirnya dia akan punya pengikut. Iya. Nah, ini tentunya orang yang harus dapat konsekuensi hukum. Nah, ini ada masih sama pasalnya, Pak? Bertambah pasalnya. Bertambah pasalnya. Selain undang-undang wabah penyakit menular dan kemudian undang-undang kekarantina kesehatan, satu lagi tambah undang-undang ITE. Apa itu, Pak? Informasi transaksi elektronik. Penyebaran berita bohong melalui media sosial mungkin ya. Kalau dia hanya ngomong-ngomong begini kan dia nggak efektif. Biasanya dia akan gunakan media sosial untuk menghasut dan mengajak orang untuk tidak mendukung program pemerintah secara khusus berkaitan dengan vaksin ini. Itu makin bertambah lagi. Ada yang 6 tahun tambah hukumannya, ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun. Hati-hati kalau mau hoax ya, dimanapun berada. Sekarang saran Bapak sebagai ahli hukum lah tentang vaksinasi COVID-19 ini supaya membuat masyarakat kita setidaknya itu tadi yang kita sampaikan di awal memberi edukasi lah. Gitu. Saran Bapak sebagai ahli hukum? Ya, sebagai praktisi hukum tentu saya mengajak masyarakat untuk mengetahui informasi itu dari sumber yang resmi. Sumber yang resmi. Misalnya ini vaksin, kita harus tahu benar vaksin itu apa. Ya, sekarang kan lebih mudah. Kita bisa coba searching di internet, ya vaksin itu apa. Lalu seperti tadi yang kita bahas ada efek sampingnya apa, kepada siapa ini divaksin. Ngapain kita ribut-ribut menolak vaksin? Padahal sebenarnya dia ada penyakit yang memang saat ini memang tidak boleh divaksin. Tidak bisa divaksin. Iya kan? Tapi kalau dengan kesadaran itu dia menolak, ya memang haknya untuk tidak mendapatkan vaksin. Nah, jadi saya mengajak kembali itu sumber informasi
lalu bertanya saja, Itu bertanya dia. kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk khususlah kepada tenaga, Khusus tenaga kesehatan. kesehatan. Ya, kita juga orang hukum juga tanya sama kesehatan. Iya, benar. Apakah vaksin ini bisa buat kondisi seperti khusus seperti orang-orang yang di kriteria tadi. Kriteria tadi. Nah, jadi pada masyarakat kami orang hukum ini bicara fakta dia. Ya. Nah, jadi selalu jauhi dari informasi-informasi bohong, informasi-informasi yang belum mendapat validasi kebenarannya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena kalau kita salah informasi, tindakan kita juga akan salah. Iya. Nah, jadi mari kita sama-sama berpikiran positif, ya, kita pahami sesuatu hal itu dengan baik, dengan benar, maka Dukung kita program pemerintah. dukung program pemerintah. Sekali lagi, pemerintah ini tidak akan mungkin melakukan kebijakan yang merugikan Betul. posisi pemerintahannya. Iya. Itu udah pasti. Karena- Iya kan? Ya, pasti. Karena biayanya tidak sedikit ya, Pak. Kita dapat vaksin gratis begini. Iya. Biar Pak Jokowi yang mikirkan itu dananya dari mana. Ya. Ini Dan untuk sebenarnya menenteramkan luar biasa. hati kita, dia bersedia Ya. untuk vaksin pertama kan? Ya, itu Ya, kan harusnya betul. kita harus hargailah Ya. apa yang telah dilakukan pemerintah. Kasih. Baik. Ya. Nah, ini enaknya negara berflower Indonesia. Semakin banyak sesuatu yang kecil itu bisa dihubung-hubungkan dengan banyak hal, gitu ya. Itu mungkin karena semakin gampangnya untuk mendapatkan informasi-informasi, dan itu tadi ya, berita-berita hoax yang, dan mungkin juga banyak orang yang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi lebih pintar, tanda kutip ya. Kebetulan nih narasumber kita selain dokter juga adalah seorang hamba Tuhan ya. Saya ingat juga kemarin waktu kita bahas tentang COVID-19 yang katanya adalah konspirasi. Nah, ini juga dari info yang didengar oleh tim Warawiri. Ada pendeta-pendeta yang katanya menolak untuk divaksin dengan alasan ini kembali lagi dikaitkan dengan antikristus yang katanya chip 666 dimasukkan ke vaksin dengan nanoteknologi. Ih, keren loh, pendeta-pendeta udah bisa pada ngomong nanoteknologi. Nano itu nggak kelihatan loh ukurannya ya. Aduh, kira-kira Bapak sebagai seorang medis dan juga seorang hamba Tuhan, ya bagaimana kira-kira tanggapan tentang isu vaksin dan antikristus ini gitu ya? Karena ini sudah berbicara tentang jemaat juga tentunya. Ketika seseorang yang dianggap berkompeten untuk menyampaikan sesuatu, tentu ini akan membawa dampak yang luar biasa untuk statementnya. Jadi boleh Bapak kasih. Ya, benar sekali ya. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Arion, bahwa salah satu penolakan masyarakat itu adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan yang dibangun tentunya oleh para influencer, dalam hal ini mungkin pemuka-pemuka agama, ya bisalah pendeta-pendeta yang mengutip mungkin beberapa video-video lalu ditayangkan dan disebar itu, sehingga menimbulkan kesan bahwa memang vaksin ini adalah sudah sebagai alatnya antikris ya. Jadi kalau divaksin nanti sudah tertanam nanochip ya, ada 666-nya ya. Ya sebagai seorang hamba Tuhan juga memang ini perlu satu sesi ini memang perlu khusus ya. Tapi secara umum saya bisa sampaikan begini saja sederhananya ya. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan, saya mohon maaf ya, para holy lovers ya, saya tidak bermaksud menggurui bapak-bapak mungkin yang sudah lebih senior ya, dari saya. Tapi khusus untuk kita, karena ini diprakarsai oleh warga GPDI, saya ingin menghimbau kita, mari kita kembali kepada doktrin eskatologi yang sudah kita anut oleh gereja kita, dan itu sebenarnya sudah cukup menjawab ya.
Kalau kita mengerti tentang materai pertama, materai kedua, ketiga dan seterusnya, sebenarnya kita tidak perlu bimbang di sini. Ya. Iya. Pengajaran eskatologi kita cukup jelas ya. Saya ambil contoh saja sederhana di dalam 2 Tesalonika 2, ya itu jelas sekali kalau kita baca mulai ayat pertama, memang akan datang nanti satu masa antikris. Iya. Ya. Dijelaskan sebagai pendurhaka di situ ya, yang ingin menyamai Tuhan. Tetapi sekarang ini masih ada yang menahannya. Iya. Siapa yang menahannya itu? Itulah gereja Tuhan. Dan kita kaitkan lagi nanti dengan Wahyu 12 ya. Nanti tunggu dulu setelah gereja Tuhan disingkirkan, baru antikris bisa menyatakan dirinya. Jadi secara logika sederhana saja, kalau ya kita ini gereja Tuhan masih dipelihara dengan baik sampai sekarang ini, saya yakin si antikris itu belum muncul. Sosoknya yang sebenarnya ya. Jadi kalau antikrisnya belum muncul, bagaimana tandanya bisa datang duluan? Ini satu pertimbangannya. Jadi kita harus mengerti urut-urutan waktu ya, materai itu, supaya kita jangan gampang disesatkan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di 2 Tesalonika 2 itu sangat jelas sekali akan banyak orang yang mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan ya. Hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah datang. Ya sekarang ini seperti itu. Tapi diingatkan lagi, jangan mau mudah disesatkan. Lalu Alkitab jelaskan ayat-ayatnya di bawahnya itu. Jadi selama kita masih ada, orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus masih ada di dalam dunia ini, antikris belum muncul. Itu pemahaman kita ya. Dan saya rasa para hamba Tuhan setuju, sependapat untuk ini ya. Nanti kalau kita memang sudah disingkirkan, barulah antikris itu muncul beserta dengan semua atribut pengikutnya gitu. Jadi kita terlalu prematur untuk berbicara, oh ini tanda antikris ini 666 gitu ya. Sementara kita masih ada di sini begitu ya. Itu satu yang pandangan pertama. Lalu yang kedua yang mungkin juga bisa untuk membantah ya yang kontra vaksin ini. Coba kita berikan kesempatan mereka, bagaimana mereka bisa membuktikan ada nanoteknologi di dalam vaksin itu, dan dikuasai oleh satu orang penguasa sudah. Tadi sudah dijelaskan bahwa produsen vaksin ini bukan satu perusahaan. Mereka ini terdiri dari beragam perusahaan yang dalam tanda petik ya saya sampaikan. Mungkin mereka juga akan bersaing secara ekonomi, dan platformnya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana ya untuk sekarang ini ya, saya belum bisa melihat mereka ada di bawah satu komando yang sama-sama berupaya untuk memasukkan nanochip ke dalam vaksin itu sendiri. Dan saya sendiri sudah memeriksa ya, ada satu hoax, saya katakan hoax karena saya sudah buktikan, sepenggal video dipotong, kemudian dipotong, disambung-sambung, bahwa setiap vaksin itu sudah ada barcode-nya, dan setiap yang disuntikkan itu nanti sudah bisa dilacak. Mohon maaf ya para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, saya ingin memberikan pencerahan. Kalau untuk melacak saudara gampang saja ya. Kalau antikris sudah datang sekarang, dengan nomor HP saudara saja mereka sudah bisa melacak saudara. Nggak susah-susah harus bikin vaksin ini dan itu. Lalu yang kedua, kalau kita bicara microchip, nggak usah microchip. Chip itu sudah terpasang di kita semua. Karena saudara sudah memegang KTP elektronik. Itu datanya sudah tersentral di pusat data. Kemanapun saudara lari, kalau KTP elektroniknya sudah ada, begitu itu diblok, rekening saudara pun bisa ditutup. Semua, iya benar. Itu sudah tersinergi semua ya. Jadi sekali lagi ya terlalu prematur kita gitu untuk masalah ini. Memang kita yakini semua modalitas yang sekarang ini terjadi ya, elektronik, kemudian penggunaan chip akan mengarah bukan berarti sudah. Ya, ini yang perlu kita pahami. Memang semua teknologi yang sekarang ini sedang dipakai akan mengarah ya kepada datangnya penguasa tunggal itu yang akan menggunakan semua aset daya yang ada di dunia ini. Dia akan kuasai itu semua untuk menjalankan misinya. Tapi sekarang ini ya kita yakini belum. Karena apa?
saya tetap berpegang pada 2 Tesalonika ayat 2 itu ya. Ini berhubung channel rohani, boleh dong kita baca ya 2 Tesalonika 2-nya. Ini boleh 2 Tesalonika 2 ayat Ya, ayat yang 1 pertama. cukup panjang sebenarnya ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas Ya, bingung jangan dan lekas gelisah. bingung dan gelisah Ya. ya. Seperti sekarang ini banyak orang yang bingung gelisah ya. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan Jangan cara memberi yang dirimu bagaimanapun disesatkan, juga. ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, lompat lanjut saja terus ayat berikutnya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Ya. sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Jadi baginya. sekarang dia belum ada gitu ya, karena masih ada yang menahan. Dan ini kita kaitkan nanti dengan Wahyu 12 ya, ini pengajaran eskatologi gereja kita. Eskatologi. Jadi selama gereja kita masih ada, ya antikris belum bisa muncul. Nanti kecuali gereja yang sempurna sudah disingkirkan, baru antikris bisa berkuasa. Ya. Dan dia memang terang-terangan ya, Pak Iya. Pendeta ya. Di sini saya panggilnya Pak Pendeta. Dia terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, dan nantinya penguasa tunggal, ya kan? Jadi banyak sekali mungkin sanggahan-sanggahan yang bisa diberikan lagi ya berkaitan dengan bahwa vaksin ini sebagai chip 666 ya. 666 itu kalau kita perhatikan Wahyu pasal 13 itu, kalau kita bicara posisi saja letaknya di tangan kanan dan di dahi. Sementara penyuntikan itu di lengan kiri. Dan itu jenisnya liquid, cairan ya. Jadi cairan itu akan diabsorpsi oleh tubuh lalu diserap di pembuluh darah, mungkin dia akan beredar-edar. Jadi kalau dikatakan itu nanochip, di mana dia posisinya? Apa dia bisa berdiam langsung di tangan kanan atau di dahi, itu saya belum bisa mengerti ya kalau seperti itu. Tapi yang jelas liquid itulah virus inaktif itu tadi ya. Jadi kalau mereka menyusupkan nanochip untuk sekarang rasanya masih perlu pembuktian apakah benar seperti yang dituduhkan seperti itu ya. Jadi kalau saya ingin silahkan mereka buktikan itu dulu ya. Dan kalaupun itu terbukti, berapa perusahaan yang melakukan itu, apakah semuanya atau hanya 1-2? Nah, ini kan perlu kajian lebih panjang lagi. Tapi pegangan kita, saya rasa kalau kita memahami 2 Tesalonika 2, saya rasa cukup bagi kita untuk membuat kita tenang ya, itu mungkin. Tapi maaf pesan. saya potong dulu nih Pak Pendeta, Pak Dokter. Nanti akan muncul lagi ilham-ilham baru gitu. Tadi kata Pak Pendeta pemberian vaksin itu, Pak Dokter lah ya, pemberian vaksinnya harus lengan kiri. Nanti muncul lagi, ini kenapa lengan kiri gitu, kenapa nggak boleh lengan kanan, apa masalahnya, apa beda lengan kiri, lengan kanan. Nah, boleh mungkin dari segi medisnya kenapa harus lengan kiri, apa nggak boleh nanti penyuntikan yang kedua boleh nggak di lengan kanan Dok? Penyuntikan yang kedua nggak boleh di lengan kanan? Sebenarnya itu yang diminta pada penyuntikan vaksin ini ada intramuskular. Intramuskular. Jadi obat Persyaratan tersebut utamanya bisa itu. bisa disampaikan Intramuskular. bukan ini orang medis semua ya. intramuskular itu itu sebenarnya vaksin itu dimasukkan di dalam otot. Di dalam Jadi di otot. dalam otot. Dengan demikian nanti pelepasan daripada vaksin itu secara perlahan-lahan diserap. Berbeda kalau dengan yang di dalam masuk pembuluh darah. Kalau pembuluh darah dia mengikuti darah langsung daripada beredar ke seluruh tubuh. Jadi kalaupun seseorang itu suka buat lengan kiri karena mungkin aktivitas kita Iya. lebih sering memakai lengan kanan. Karena nanti kan ada nyeri-nyeri, efek-efek samping yang ringan, nyeri pada tempat suntikan atau bengkak atau apa, membuat nanti tangan kanannya seolah-olah terbatas gerakannya. Jadi tidak masalah dia mau di tangan kiri, mau di tangan kanan, itu tidak masalah asal dia tepat
pada intramuskular. Cuma itu saja kenapa Jadi tidak harus. Iya. sebagai keseragaman saja ya di Iya. lengan kiri. Iya. Kalau Kalau dia yang nggak punya terbiasa lengan, kidal gimana tuh dok? Kalau yang terbiasa kidal Ya, ke mungkin kanan, itu kiri, nggak masalah. ya kan Nggak di masalah. kanan gitu ya. ya, kalau dia tidak punya lengan kiri juga ya harus Bagaimana? disendiri Harus lengan. dengan kanan lagi dia. Ya benar ya. Kayak misalnya nggak punya lengan ya. Jadi biar jangan nanti ada muncul lagi pengalaman, Iya. kenapa di kiri nih gitu kan? Ada apa di lengan kiri? Nah bahasan lagi, buka kitab ininya lagi. Oh baiklah. Saat ini kami minta supaya bapak dan ibu-ibu ya, Pak Dokter dan Ibu Dokter sebagai narasumber kami pada saat siang hari ini, tadi dari Bapak Hukum sudah memberikan closing statement-nya. Ya, mohon berikanlah closing statement sebagai narasumber kepada Holy Lovers tentang vaksin COVID-19 ini. Oh, baiklah. Iya. Hai Holy Lovers, saya pikir kita harus berkata yang belum divaksin, saya siap untuk divaksin. Saya siap untuk Jadi divaksin. dengan demikian bahwa vaksin ini adalah untuk memberikan efek perlindungan bagi kita agar kita terhindar dari paparan daripada virus corona ini. Mari kita menutup telinga kita untuk hal-hal yang berbau misinformasi. Iya. Mari kita lebih selektif. Apalagi High Lovers adalah orang-orang yang dididik di dalam iman Kristiani. Yes. Mari kita meminta hikmat dari yang di atas, dari Tuhan kita, karena hikmat adalah awal daripada permulaan pengetahuan. Jadi kita tidak merasa bahwa kita bodoh dan mudah dibodoh-bodohi. Apalagi dengan media sosial yang sekarang ini Wah, gampang gampang. sekali. Nah. Oleh sebab itu High Lovers, marilah apa isi dari media sosial kita, bolehlah membantu untuk program vaksinasi ini dan berkata saya siap untuk Saya divaksin. siap untuk divaksin. Warga GPDI semua Siap untuk untuk divaksin. Hamba Haleluya. Tuhan GPDI semua Siap siap untuk untuk divaksin. divaksin. Sebagai warga negara yang baik. Ya, Dr. Yeremia. Ya, baik, dari saya mungkin simple saja, ya sederhana untuk kita semua ya. Saya katakan jangan takut divaksin. Jangan takut. Kalau ini lebih tegas lagi. Jangan Nah. takut untuk divaksin. Pada Holy Lovers sekalian, kita saat ini dituntut untuk bekerja sama untuk keluar dari suasana pandemi COVID-19. Maka saya mengajak, mari kita tumbuh kembangkan semangat untuk mendukung pemerintah dalam memerangi COVID-19. Baiklah Holy Lovers, bincang-bincang yang sangat menarik hari ini. Semoga di hari yang akan datang ada pertemuan yang lebih luar biasa lagi. Begitu Amin. banyak masukan-masukan yang bisa kita dapatkan pada saat pagi sampai siang hari ini. Dan kali ini saya akan tutup di dalam firman Tuhan, Roma 13 ayat yang pertama berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat yang kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya yang terkasih, warga GPDI, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada saat siang hari ini, apa yang sudah dibawakan pada siang hari ini semoga menjadi berkat, dan kita semua intinya harus mendukung program pemerintah. Saya siap untuk divaksin, saya tidak takut divaksin, dan saya adalah warga negara Indonesia yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwanya. God bless you all.